Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3231. Yang mulia, keluarga kami bersedia menunjukkan ketulusan yang cukup untuk bekerja sama dengan Anda untuk situasi yang saling menguntungkan. Kata Joey pertama, sukacita, ketulusan bukan hanya kata-kata, itu harus ditunjukkan dalam tindakan, kata Barbaro sambil tersenyum. Untuk menunjukkan ketulusan kami bersedia menghabiskan 3 miliar dolar AS untuk memperluas pasukan Anda untuk Yang Mulia Raja, kata Joey. Keluargamu menjarah lebih dari 3 miliar dolar sumber daya dari negara kita setiap tahun. Ketulusanmu benar-benar buruk, Barbaro menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Ya, Joey, karena itu ketulusan, kita harus memuaskan Yang Mulia Raja. Atas nama saya dan Caebol di belakang saya ingin berjanji kepada Anda bahwa selama Anda berjanji untuk menyerahkan proyek pengembangan energi dan proyek pengembangan mineral kepada kami bersedia memberi Anda 30% bagian keuntungan setiap tahun. Kata Evans sambil tersenyum. Evans, kamu gila. Joey berteriak pada Evans dengan kaget. Untuk waktu yang lama, kerja sama antara negara-negara barat dan raja-raja Afrika selalu membayar uang secara langsung dan tidak pernah membagi keuntungan. Ini hampir menjadi konsensus, tetapi ternyata Evans akan melanggar konsensus begitu dia muncul. Ini postur jelas untuk melawan mereka, keluarga sudah selesai. Apakah kamu pikir aku gila? Menurutku, dalam hal pencapaian yang mulia, dia pasti layak mendapat bagian bunga 30%. Kata Evans kepada Barbaro sambil tersenyum. Hahaha, kamu bisa bicara, kata Barbaro. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia, kata Evans. Yang Mulia, kami hanya ingin mendapatkan kembali properti yang semula menjadi milik kami, dan kami bersedia membayar Anda lebih banyak. Kata Joey. Seperti yang saya katakan, semua yang ada di negara ini adalah milik saya, dan tidak ada yang menjadi milik Anda, kata Barbaro. Memang demikian, tetapi Yang Mulia, investasi awal kami dalam industri ini sangat besar. Jika Anda mengambilnya seperti ini, itu mungkin berdampak buruk pada citra internasional negara Anda. Kata Joey. Citra internasional apa? Apakah persepsi negara barat Anda tentang negara Afrika kami? Kami tidak peduli sama sekali, kata Barbaro. Yang Mulia Raja. Joey ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi secara brutal oleh Barbaro. Yang saya butuhkan sekarang adalah keuntungan. Siapapun yang Anda beri saya lebih banyak keuntungan, saya akan berbisnis dengannya. Joey, jika Anda tidak bisa memberi saya keuntungan yang cukup, biarkan seseorang yang bisa memberi saya keuntungan yang cukup. Kata Barbaro. Ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu, Yang Mulia Raja, kata Joey dengan wajah jelek. Huff. Barbaro mendengus dingin. 10 menit kemudian, Joey keluar dari kantor dengan wajah jelek. Dalam 10 menit negosiasi barusan, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Barbaro seperti pencatut. Tidak peduli berapa banyak yang dia tawarkan, Barbaro akan menggunakan Evans untuk memaksanya memberi lebih. Ini seperti jurang maut. Dia mengira Evans mungkin dipanggil oleh Barbaro untuk menaikkan harga, tetapi dia tidak menyangka Barbaro bertindak sejauh ini. Tuan muda, apakah Anda ingin Tuan datang? Salah satu bawahannya bertanya dengan suara rendah. Untuk saat ini, Anda tidak membutuhkannya untuk saat ini. Anda harus menghubungi media besar terlebih dahulu untuk mengungkap fakta bahwa Barbaro telah merebut industri kami tanpa alasan. Pertama, bentuk opini publik dan lihat apakah Anda dapat menahan Barbaro. Ucap Yo. Ya, di sisi lain, di kantor Barbaro. Joey ini benar-benar di luar dugaan kami. Aku berharap dia akan membiarkan Barton datang segera setelah ditakuti olehmu, tetapi dia tidak melakukannya. Dan meskipun dia masih sangat takut hari ini,
dia masih berani tawar-menawar denganmu, itu tidak mudah. Barton benar-benar melahirkan seorang putra yang baik, kata Evans sambil duduk di kursi dengan kaki disilangkan. Sikapnya saat ini benar-benar berubah dari saat Joey berada di sana. Dia tidak lagi menggunakan sebutan kehormatan untuk Barbaro, seolah-olah menghadapi orang biasa. Jika Barton tidak datang, maka rencana kita akan sulit dilaksanakan, kata Barbaro dengan cemberut. Jadi kita harus menemukan cara agar Barton datang ke negara ini secepat mungkin. Kemudian terus menekan Joey. Ketika dia tidak tahan dengan tekanan yang kita berikan padanya, dia hanya bisa membiarkan Barton datang. Kata Evans. Bagaimana jika Barton tidak datang? Barbaro bertanya. Maka kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Putranya ada di tangan kita tidak takut dia tidak akan datang. Kata Evans dengan tatapan dingin di matanya. Kudengar Joey adalah teman Stephen. Barbaro terlihat khawatir. Kita sudah lama bertengkar dengan Stephen, kapan kita takut padanya? Wajah Evans menunjukkan ekspresi main-main. Memang. Barbaro mengangguk sambil tersenyum. Bab 3232. Stephen sangat kuat. Tidak seorang pun di dunia ini, tidak ada negara yang dapat menghentikannya, tetapi karena ini, dia tunduk pada batasan yang lebih besar. Sekarang seluruh dunia berkomitmen untuk menjadikannya idola global. Dalam situasi seperti itu, setiap gerakannya akan diperbesar. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, selama Anda adalah raja negara ini, dia tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Begitu dia melakukan sesuatu untuk Anda, itu berarti begitu banyak negara memperlakukannya, pengemasan akan benar-benar gagal, yang merupakan kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh negara, tetapi bagi kami, ini juga merupakan hasil yang baik, kata Evans sambil tersenyum. Jadi apapun yang terjadi, kita akan menjadi pemenang, kata Barbaro sambil tersenyum. Ya. Evans mengangguk, berdiri dan berkata, aku pergi dulu. Petik 2. Perlahan-lahan, kata Barbaro. Ini semua untuk pohon kehidupan, kata Evans sambil mengangkat tangan dan mengelus dadanya. Ini semua untuk pohon kehidupan. Barbaro mengikuti Evans dengan cara yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama. Titik. Di sisi lain, Stride City. Bagaimana kabar Joey? Barton bertanya kepada sekretarisnya. Menurut berita dari Master Joey, negosiasi sedang berlangsung. Master Joey memberitahu Anda untuk tidak khawatir. Kemajuan substansial telah dibuat dalam negosiasi, kata sekretaris itu. Benarkah? Barton bertanya dengan cemberut. Saya telah secara khusus menghubungi orang-orang di sekitar Tuan Muda, dan mereka juga mengatakan bahwa Tuan Muda telah bernegosiasi dengan Barbaro. Tetapi saya tidak tahu hasil spesifiknya, kata sekretaris itu. Suruh seseorang untuk menanyakan situasinya, dan beritahu Joey bahwa tidak perlu mencari tahu hasilnya. Perannya adalah membuka jalan, selama jalannya diaspal, kata Barton. Ya, sekretaris itu mengangguk. Joy, kamu benar-benar membuka mataku sedikit, gumam Barton pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Keesokan harinya, Zhuang Xian terbangun karena kedinginan. Saat itu musim dingin, dan Zhuang Xian meringkuk di sofa dan tidur sepanjang malam hanya dengan selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Zhuang Xian menggosok kepalanya, minum terlalu banyak anggur tadi malam membuatnya masih sakit kepala. Teriakan menelan datang dari luar jendela. Zhuang Xian mengangkat teleponnya dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu baru jam 6:30. Aku seharusnya tidak minum terlalu banyak. Zhuang Xian menghela nafas. Dia tidak minum dengan baik, dan dia minum dengan sangat cepat tadi malam, jadi dia bisa melupakannya sebentar. Dia minum terlalu banyak, tapi dia tidak rusak, jadi dia tahu semua yang terjadi tadi malam. Memikirkan apa yang Stephen lakukan padanya di dalam mobil, wajahnya memerah tak terkendali. Kamu benar-benar cabul melakukan hal seperti itu padaku saat aku mabuk, tidak heran kamu menikahi dua sekaligus, kata Zhuang Xian dengan marah. Namun, meskipun hatinya kesal,
Zhuang Ziyan juga merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan, yang tidak pernah dia alami dalam 20 tahun terakhir hidupnya. Semakin Zhuang Ziyan memikirkannya, semakin dia tersipu. Dia merasa sangat bersalah. Dia jelas dimanfaatkan oleh seorang pria, tetapi dia merasa kesal. Ini bukan yang seharusnya dirasakan seorang wanita. Jadi, Zhuang Ziyan melepas pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Setelah mencuci piring, Zhuang Ziyan melihat layar ponselnya menyala. Dia pergi ke meja dan melihat teleponnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pesan teks dari Stephen. Aku akan pulang siang, ayo makan malam bersama dan telepon suamimu. Petik 2. Isi pesan singkatnya sangat sederhana, pesan singkat untuk membuat janji makan. Namun yang mengejutkan Zhuang Ziyan adalah mengapa Stephen mengajaknya berkencan dengan suaminya. Dia mungkin tidak bebas, kata Zhuang Ziyan. Dia akan bebas, beritahu dia bahwa suaminya juga ada di sana, kata Stephen. Siapa tuan? Zhuang Ziyan bertanya dengan curiga. Itu teman, katakan saja padanya, kata Stephen. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Setelah Zhuang Ziyan menjawab, dia meletakkan teleponnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Di ruang tamu, Xia Jianming sedang membaca koran. Stephen membuat janji untuk makan malam di siang hari, kata Zhuang Ziyan. Ya, kamu bisa pergi, kata Xia Jianming. Dia bahkan memintamu untuk pergi bersamanya, kata Zhuang Ziyan. Akui aku. Xia Jianming memandang Zhuang Ziyan dengan curiga dan bertanya, aku tidak mengenalnya dengan baik, mengapa dia mengajakku kencan? Dia bilang ada seorang pria di sana juga, kata Zhuang Ziyan. Mendengar ini, tangan Xia Jianming sedikit gemetar, lalu dia memandang Zhuang Ziyan yang berpura-pura tenang dan berkata, Tuan. Petik 2. Ya, apakah ini temanmu? Zhuang Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, ayo makan siang bersama, di mana kamu? Tanya Xia Jianming. Aku juga tidak tahu. Mari kita tunggu dia mengumumkan lokasinya nanti. Aku akan pergi ke sekolah dulu, kata Zhuang Ziyan, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Xia Jianming duduk di kursi dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Siang hari, di sebuah restoran pribadi tidak jauh dari rumah Zhuang Mo. Xia Jianming dan Zhuang Ziyan muncul bersama di kamar pribadi Stephen. Kalian berdua datang tepat waktu, duduklah, kata Stephen sambil tersenyum. Hanya kamu, bagaimana dengan Tuan? Zhuang Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tiba-tiba tidak bisa datang, tapi tidak apa-apa, ayo makan saja, pelayan, ayo layani, kata Stephen sambil tersenyum. Xia Jianming duduk di kursi, memandang Stephen dengan ekspresi bingung, dan berkata, bagaimana Anda mengenal Tuan? Petik 2. Saya kenal editor senior dari Beijing News lama, dan orang itu kenal Tuan, Stephen dikatakan. Wajah Xia Jianming menegang, dan tatapan ketakutan melintas di matanya. Bab 3233. Setelah Stephen menyebutkan apa yang disebut Tuan, seluruh orang Xia Jianming jelas telah berubah. Meskipun dia telah berusaha untuk menutupi, mudah bagi Stephen untuk melihat petunjuknya. Informasi yang diperoleh mungkin benar. Namun, Stephen tidak segera mengungkapkan identitas Xia Jianming, dia juga tidak terlalu terlibat dalam masalah Tuan. Setelah dia meminta pelayan untuk menyajikan makanan, dia dengan hangat menyapa Xia Jianming dan Zhuang Ziyan. Meskipun Zhuang Ziyan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, dia masih merasa sedikit aneh. Lagi pula, dia minum banyak anggur dengan Stephen tadi malam, dan Stephen memanfaatkannya. Salahkan dia, tetapi akan selalu ada ketegangan di dalam hatiku. Dalam suasana hati seperti itu, Zhuang Ziyan menghabiskan sebagian besar waktunya makan dengan kepala tertunduk, sementara Xia Jianming berbicara lebih banyak, mengobrol dengan Stephen dari waktu ke waktu, seolah dia ingin meningkatkan keakrabannya dengan Stephen. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, Zhuang Ziyan merasa dia agak terlalu gugup, takut suaminya akan melihat petunjuknya,
jadi dia minta diri untuk pergi ke toilet dan meninggalkan meja makan. Melihat Zhuang Ziyan telah pergi, Xia Jianming tidak sabar untuk mengatakan kepada Stephen, "Tuan Lin, apakah Anda kenal dengan pria itu?" Stephen sedikit mengernyit, menatap Xia Jianming dengan tangan bersilang dan berkata, "Kalau begitu saya bertanya, apakah Anda mengenalnya dengan sangat baik?" "Ya, saya hanya teman biasa dengannya, dan kami tidak akrab satu sama lain, tetapi kami masih memiliki beberapa kontak." Xia Jianming berkata dengan malu-malu. "Masih berpura-pura?" Stephen bertanya dengan nada menghina. Apa maksudmu?" Xia Jianming bertanya dengan gugup, wajahnya menegang. "Katakan dengan jujur, sementara Xiao Zhuang tidak ada di sini, mengapa orang menggunakan namaku untuk berurusan dengan Zhuangmu?" Stephen bertanya dengan cemberut. "Aku tidak." Xia Jianming menggelengkan kepalanya secara refleks, tetapi ketika dia melihat ekspresi jijik di wajah Stephen, senyum canggung namun sopan muncul di wajahnya. "Apakah menurutmu akan sulit bagiku untuk mengetahui siapa di belakang Liu Mo dan kedua orang itu?" Stephen bertanya. Aku tahu kamu adalah orang yang sangat kuat," kata Xia Jianming dengan senyum tersanjung. "Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Sebelum Xiao Zhuang datang, kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, maka aku akan memberitahu Xiao Zhuang tentang menemukan seseorang untuk berurusan dengan Profesor Zhuang," kata Stephen. Xia Jianming menunjukkan keraguan. "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, Xiao Zhuang harus kembali," kata Stephen. Xia Jianming menatap Stephen dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Stephen tidak terburu-buru, dan hanya menatap Xia Jianming seperti itu, setelah mereka berdua saling menatap untuk beberapa saat. "Hei." Xia Jianming menghela napas dan berkata, "Oke, biarkan aku mengatakannya. Tuan Lin, kedua orang itu memang saya yang menemukannya, dan saya suaminya. Zhuang Mo adalah kakek istrimu, dan juga kamu kerabatku, mengapa kamu ingin menggunakan namaku untuk berurusan dengannya?" Stephen bertanya dengan cemberut. Terkait dengan pernikahanku dengan Zhuang Ziyan," kata Xia Jianming. "Hah?" Stephen menatap Xia Jianming. "Kamu mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa Zhuang Ziyan dan aku menikah hanya karena apa yang disebut perjanjian antara kakekku dan kakeknya beberapa dekade yang lalu, dan perjanjian itu tampak lebih seperti lelucon bagiku," kata Xia Jianming. "Oh, dan ini?" Stephen berkata dengan heran. Meskipun dia tahu alasan pernikahan mereka dari Zhuang Ziyan, dia masih harus berpura-pura bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Jangan sampai Xia Jianming mengetahuinya. Istrinya mengatakan ini pada dirinya sendiri. "Saya selalu merasa bahwa apa yang disebut perjanjian ini tidak ada artinya, karena ini abad ke-22, dan tidak ada yang masih menikah dengan ujung jari, jadi perjanjian ini tidak pernah menimbulkan masalah bagi saya, dan saya sama seperti semua anak muda. Saya berbicara tentang cinta secara normal, tetapi ketika saya akan berbicara tentang pernikahan dengan wanita yang saya cintai, keluarga, saya datang dengan apa yang disebut perjanjian ini, dan kemudian meminta saya untuk menikahi Zhuang Ziyan meskipun saya menolak, tetapi tidak ada gunanya. Keluarga kami dulunya cemerlang, tetapi sekarang merosot. Orang-orang dalam keluarga ingin mengembalikan kejayaan keluarga, jadi mereka ingin berpegang teguh pada Tuan Zhuang, dan pernikahan antara saya dan Zhuang Ziyan telah menjadi langkah penting bagi mereka. Saya tidak punya cara untuk tidak mematuhi perintah keluarga, jadi pada akhirnya saya hanya dapat memilih untuk putus dengan wanita yang paling saya cintai, dan kemudian menikahi Zhuang Ziyan. Xia Jianming memberitahu Stephen apa yang dikatakan Zhuang Ziyan kepada Stephen sebelumnya, dan memberitahu Stephen lagi tidak seperti Zhuang Ziyan. Xia Jianming menggunakan perspektif pria. Itu. Bab 3234. Jadi, kamu menikah dengan Xiao Zhuang tanpa dasar emosional? Stephen bertanya. Ya, saya tidak bercanda. Saya belum tidur dengan Xiao Zhuang.
Saya pikir dia mungkin tidak ingin tidur dengan suami yang tidak memiliki perasaan seperti saya. Xia Jianming menunjukkan ekspresi tak berdaya, kata ekspresi itu. Tapi ini tidak menjelaskan mengapa kamu berurusan dengan Profesor Zhuang, kata Stephen. Mengenai pernikahan saya dengan Zhuang Ziyan, saya pikir penghasut terbesar adalah kakek saya dan Nyonya Zhuang. Jika tidak ada lelucon tentang mereka ketika mereka masih muda, bagaimana mungkin ada hal seperti itu tentang saya dan Zhuang Ziyan sekarang? Jadi setelah menikah dengan Zhuang Ziyan, saya selalu menyimpan dendam terhadap Tuan Zhuang, dan saya selalu ingin mencari kesempatan untuk mengungkapkan kemarahan saya, tetapi saya tidak pernah menemukannya. Saya tidak menyadari bahwa kesempatan itu datang sampai saya melihat Tuan Zhuang menargetkan Anda di media, kata Xia Jianming. Jadi, Anda menemukan dua profesional seni bela diri dan meminta mereka pergi ke sekolah untuk berurusan dengan Profesor Zhuang dengan kedok nama saya. Ini tidak hanya akan menyalahkan saya, tetapi juga memperdalam kebencian antara saya dan Profesor Zhuang, dan juga jauhkan diri Anda dari masalah ini dan tidak terlihat oleh orang lain. Ditemukan. Stephen menatap Xia Jianming dan berkata, "Ya, tapi bukan itu saja. Saya meminta kedua orang itu untuk memberi pelajaran kepada Tuan Zhuang. Tidak peduli apakah Tuan Zhuang ketakutan atau terluka, pada usianya, akan butuh waktu lama untuk berkultivasi, dan saya masih bisa gunakan kesempatan ini untuk melayaninya dengan baik dan meningkatkan kesukaanku di hatinya, sehingga dia bisa melakukan lebih banyak hal untuk keluarga kita," kata Xia Jianming. "Bukankah keluargamu memaksamu untuk menikah dengan Zhuang Ziyan? Itu keluarga yang masih ingin kamu bantu." Stephen bertanya dengan heran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dibandingkan dengan Tuan Zhuang, orang luar, mereka semua adalah anggota keluarga saya, jadi saya hanya bisa membantu mereka, kata Xia Jianming. "Kamu benar-benar." Stephen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia merasa bahwa Xia Jianming terlalu pengecut. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa putus dengan wanita yang dicintainya karena hubungan keluarganya, dan kemudian menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai? Tidak peduli bagaimana dengan orang yang dicintai. Apalagi keluarga memperlakukan Anda seperti ini, dan Anda masih ingin membantu keluarga, yang memang agak gatal. Tapi setelah dipikir-pikir, diri beberapa tahun yang lalu agak mirip dengan Xia Jianming. "Hei," Stephen menghela nafas, merasa bahwa pekerjaan rumah tangga keluarga Zhuang lama benar-benar tak terkatakan. Pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba terbuka dengan suara gemerincing. Zhuang Ziyan berdiri di pintu dengan ekspresi marah di wajahnya. "Jadi, kamu mengarahkan semua ini?" Zhuang Ziyan menatap Xia Jianming dengan marah dan berkata, "Ziyan, kenapa kamu di sini?" Xia Jianming menatap Zhuang Ziyan dengan ngeri. Stephen juga sedikit terkejut, karena dia sedang makan di restoran yang ramai, jadi dia tidak memperhatikan saat Zhuang Ziyan berdiri di luar kotak. "Xia Jianming, kamu memiliki hati yang kejam. Kamu benar-benar menemukan seseorang untuk berurusan dengan kakekku. Aku biasanya merasa bahwa meskipun kita berdua bersama karena hubungan antara para tetua, bagaimanapun berpikir bahwa kamu akan sangat kejam." Seru Zhuang Ziyan bersemangat. "Ziyan, dengarkan penjelasanku." Xia Jianming ingin mengatakan sesuatu, tapi Zhuang Ziyan langsung memotongnya. "Jangan jelaskan lagi. Karena kamu telah melakukan hal seperti itu, kamu harus siap menanggung konsekuensi dari semua ini. Takdir, aku tidak akan makan makanan ini, dan aku akan pergi dulu," kata Zhuang Ziyan, berbalik kepala keluar. Xia Jianming bangkit dan berteriak, tetapi Zhuang Ziyan tidak berhenti, tetapi berjalan keluar lebih cepat. Melihat semua ini, Stephen merasa sedikit tertekan. Alasan mengapa dia menunggu Zhuang Ziyan pergi sebelum meminta Xia Jianming adalah karena dia tidak ingin Zhuang Ziyan tahu apa yang telah dilakukan Xia Jianming. Dia berpikir bahwa jika Xia Jianming tidak keji, biarkan dia pergi dan lupakan tentang lagi pula. Setelah masalah ini terungkap, pernikahan antara Xia Jianming dan Zhuang Ziyan akan berakhir.
Ternyata Zhuang Ziyan telah mendengar apa yang dikatakan Xia Jianming barusan di luar kotak. Sekarang pernikahan Xia Jianming dan Zhuang Ziyan mungkin sudah berakhir. Stephen memandang Xia Jianming dan ingin mengatakan beberapa kata untuk menghiburnya, tetapi menemukan kilasan kegembiraan di wajah Xia Jianming. Kegembiraan dengan cepat menghilang, tetapi ditangkap oleh Stephen dengan tajam. Dia senang. Stephen tertegun sejenak, lalu menatap Xia Jianming dengan hati-hati. Pada saat ini, Xia Jianming juga memperhatikan Stephen, dan dia memasang tampang tertekan dan berkata, "Hei, ini semua salahku, Tuan Lin, aku minta maaf padamu dulu, aku seharusnya tidak melakukan ini atas namamu." Ini adalah sesuatu. Petik 2. Jika bukan karena kegembiraan yang melintas di wajah Xia Jianming barusan, Stephen akan tertipu oleh ekspresi Xia Jianming, dan dia benar-benar berpikir bahwa pria ini sangat tertekan sekarang. Tapi kenapa dia bersemangat? Stephen tiba-tiba merasa bahwa semuanya mungkin tidak sesederhana apa yang dia lihat sekarang. Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di benak Stephen. Stephen tiba-tiba mengerti satu hal. Dia menatap Xia Jianming, menatap pria cemberut dan lembut ini dan berkata, "Xia Jianming yang baik, aku tidak berharap kamu mengambil keuntungan dariku." Petik 2. Apa? Xia Jianming menatap Stephen dengan curiga. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Kamu benar-benar punya otak, ya, ya. Stephen mengangguk sambil berbicara, sementara Xia Jianming terus memasang tampang bingung. Bab 3235. Stephen mengambil minuman di atas meja dan menuangkan secangkir untuk Xia Jianming. Xia Jianming memandang Stephen, wajahnya menjadi sedikit aneh. Sejujurnya, tidak banyak orang yang bisa membuatku meninju. Jika aku tidak melihat kegembiraan muncul di wajahmu barusan, aku akan meninju, kata Stephen. Tuan Lin, apa yang kamu bicarakan? Xia Jianming bertanya dengan ekspresi aneh. Saat ini, semua ini dirancang olehmu, kan? Kata Stephen. Apa? Xia Jianming bertanya. Kamu sengaja menunda denganku sekarang, hanya untuk menunggu Zhuang Ziyan kembali, dan kemudian membiarkan dia mendengar semuanya secara tidak sengaja, kan? Kata Stephen. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Xia Jianming menggelengkan kepalanya berulang kali. Semua yang telah kamu lakukan, termasuk menemukan seseorang untuk berurusan dengan Profesor Zhuang, tujuan akhir yang ingin kamu capai adalah membuat Zhuang Ziyan menceraikanmu, bukan? Kata Stephen. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, mata Xia Jianming tiba-tiba berbinar. Pada saat ini, penampilan pengecut dan pengecut Xia Jianming tersapu, digantikan oleh ketenangan dan kecanggihan. Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Tuan Lin, kata Xia Jianming dengan emosi. Hanya sedikit, kamu seharusnya tidak bahagia terlalu dini, kata Stephen. Ini hanya sedikit kegembiraan, bagaimana kamu bisa tahu apa tujuan akhirku? Tanya Xia Jianming. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana, tetapi saya mengabaikannya sebelumnya. Sebagai seorang intelektual, Anda masih bekerja di unit pemerintah. Tidak mungkin bagi Anda untuk tidak mengetahui seberapa kuat saya di Longguo, kata Stephen. Ya, Xia Jianming mengangguk. Jadi, selama kamu menemukan seseorang untuk menyalahkanku, selama itu terungkap dan beritahu aku, dan beri aku lebih banyak waktu, cepat atau lambat aku akan menggalimu sebagai dalang di balik layar. Meskipun kamu lebih berhati-hati dalam memilih pembunuhnya, selama Anda berada di dalam naga selama saya bersedia untuk menyelidiki dengan serius apa yang telah dilakukan China, saya pasti dapat menemukan Anda, dan tidak mungkin bagi Anda untuk tidak mengetahuinya. Lin, kata Stephen. Memang. Xia Jianming tidak lagi berpura-pura saat ini, dan langsung mengangguk. Selama saya mengetahui tentang Anda, berdasarkan hubungan antara saya dan Profesor Zhuang, saya pasti akan membuat keributan besar tentang hal itu. Pada saat itu seluruh dunia akan tahu bahwa Anda menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengan istri dan kakek Anda.
Saat itu Anda dan Zhuang Ziyan pasti hanya memiliki satu hasil, dan itu adalah perceraian. Kata Stephen. Ya, Xia Jianming mengangguk. Ini harus menjadi rencana awalmu, dan apa yang disebut motif yang kamu jelaskan kepadaku barusan mungkin adalah apa yang ingin kamu gunakan untuk berurusan dengan orang lain. Tetapi karena aku datang ke kota ini dan mengambil kelas Profesor Zhuang, itu menghancurkanmu. Itu sebabnya Anda akhirnya menggunakan retorika yang Anda gunakan untuk berurusan dengan orang lain pada saya, dan Anda sengaja menunda waktu tadi untuk menunggu Zhuang Ziyan kembali dari kamar mandi, bukan begitu? Stephen bertanya kepada Jalan. Ya, Xia Jianming bertepuk tangan sambil tersenyum dan berkata, Tuan Lin layak berdiri di puncak kerajaan naga. Tidak hanya kekuatannya yang unggul, tetapi kecerdasannya juga mengejutkan. Aku sangat mengagumimu. Saya tidak mengerti, kata Stephen. Katakan padaku, kata Xia Jianming. Kamu benar-benar tidak ingin bersama Zhuang Ziyan, jadi kamu bisa mengajukan gugatan cerai. Mengapa kamu harus melakukan begitu banyak hal? Misalnya, jika kamu menemukan seseorang untuk berurusan dengan Profesor Zhuang, jika pihak lain menyerang tidak serius, kamu bisa mengalahkan Profesor Zhuang sampai mati. Maka seluruh masalah akan sulit untuk ditangani, kata Stephen. Jangan lupa, tempat terjadinya kejadian itu di sekolah, dan di sekolah itu ada satpam. Kalau hari itu tidak ada, satpam akan segera muncul di kelas, dan tugas yang saya berikan kepada kedua orang itu hanya atas nama Anda hanya untuk membuat masalah, itu tidak benar-benar memukul orang. Adapun mengapa saya tidak langsung meminta cerai, Anda seharusnya tidak sulit ditebak. Saya menikah dengan Zhuang Ziyan karena hubungan keluarga, dan keluarga tidak akan setuju dengan saya. Bercerai, kata Xia Jianming. Kalau begitu kamu dan Zhuang Ziyan bersekongkol dan bertarung lebih banyak, lebih baik bertengkar lagi atau semacamnya, tidak bisakah kamu pergi juga? Stephen bertanya, apa yang disebut? Konflik keluarga tidak dapat membubarkan hubungan pernikahan antara kami berdua dalam waktu singkat, jadi saya hanya dapat membuat trik seperti itu untuk menjadikan diri saya orang yang tidak dapat ditoleransi oleh dealer dan membiarkan mereka menendang. Saya keluar. Ini sangat sederhana dan efisien, kata Xia Jianming. Tapi kamu akan menanggung keburukan, kata Stephen. Bab 3236. Tidak masalah. Selama saya menceraikan Zhuang Ziyan, saya bisa bersama wanita yang saya cintai. Saya tidak keberatan jika saya tidak terkenal. Xia Jianming menggelengkan kepalanya. Stephen mengerutkan kening dan menatap Xia Jianming, dan setelah melihatnya lama, dia berkata, Zhuang Ziyan selalu berpikir kamu pengecut, termasuk aku sebelumnya, tapi sekarang sepertinya kamu tidak seperti ini, kamu adalah seorang orang yang sangat bijak. Petik 2. Sebenarnya, aku benar-benar pengecut. Xia Jianming menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, jika aku tidak pengecut, aku tidak akan berani melanggar perintah keluargaku. Apa yang disebut kebijaksanaan semuanya dipaksakan karena kepengecutan. Petik 2. Kamu dia juga orang yang baik, kata Stephen. Tidak ada yang namanya orang baik. Xia Jianming menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukan ini, kamu menyalahkan dirimu sendiri atas semua alasan kegagalan pernikahanmu dan menyerahkan semua hal baik kepada Zhuang Ziyan. Bukankah ini orang yang baik? Kata Stephen. Aku tidak terlalu memikirkannya, kata Xia Jianming. Jika kamu bukan orang yang baik, mengapa kamu masih tidur di ranjang yang sama dengan Zhuang Ziyan setelah menikah dengan Zhuang Ziyan? Kamu seharusnya tahu bahwa kamu tidak bisa bergaul dengan Zhuang Ziyan untuk waktu yang lama, bahkan jika kamu menikah, kamu tidak bergerak. Biarkan dia pergi, kata Stephen. Aku tidak sehebat itu. Hanya karena aku memiliki seseorang di hatiku sehingga aku tidak bisa mentolerir wanita lain. Xia Jianming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita seperti Zhuang Ziyan, bahkan jika tidak ada yang disebut cinta, pria normal tidak dapat menolak untuk memiliki sesuatu dengan wanita seperti itu, kata Stephen.
Ada banyak hal lain dalam cinta selain hasrat fisik. Kamu yang akan menikah harus memahami ini, kata Xia Jianming. Ya, Stephen mengangguk, dia memikirkan kedua wanita itu, dan hubungannya dengan kedua wanita ini telah melampaui ruang lingkup cinta. Dia merasa beruntung dibandingkan dengan Xia Jianming, meskipun dia dipaksa menikah, setidaknya dia tidak memiliki orang yang dicintai pada saat itu, tetapi Xia Jianming harus putus dengan kekasihnya dan menikahi seseorang yang tidak dia cintai. Rasa sakitnya benar-benar luar biasa. Saya sangat iri pada Anda, Tuan Lin, karena dapat mencapai hasil yang positif dengan orang yang Anda cintai. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa tidak benar atau salah bagi Anda untuk menikahi dua sekaligus, tetapi menurut saya, semuanya Anda telah melakukan persis apa kekurangan saya. Ya, saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak keluarga saya, apalagi menghadapi tuduhan. Tuan Lin, saya minta maaf lagi atas hal yang saya lakukan sebelumnya, saya minta maaf. Xia Jianming berkata, bangkit dan menyuruh Stephen membungkuk. Setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit untuk dibaca. Sejauh yang saya ketahui, urusan keluarga Anda ada di sini. Saya akan pergi setelah makan ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa berharap Anda dan Zhuangzi bahkan Yan bisa bahagia. Stephen berkata dengan tulus. Kuharap begitu. Xia Jianming mengangguk. Setelah itu, Stephen mengambil cangkir minuman dan menyentuh Xia Jianming. Setelah keduanya minum bersama, Stephen bangkit dan berjabat tangan dengan Xia Jianming, lalu meninggalkan kamar pribadi dan pergi ke kota Haixia. Dalam perjalanan pulang, Stephen menerima SMS dari Zhuangziyan. Isi pesan teks itu sangat sederhana. Zhuangziyan dan Xia Jianming telah pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menjalani prosedur perceraian. Keduanya telah kembali ke kebebasan dan tidak lagi terikat oleh keluarga. Melihat pesan teks ini, Stephen dipenuhi dengan emosi. Cinta adalah hal yang paling sederhana di dunia ini, tetapi juga rumit oleh berbagai cara dunia. Ketika dia akan menikah, dia memiliki beberapa wawasan tentang kisah Xia Jianming dan Zhuangziyan, dan wawasan ini juga membuatnya lebih menghargai segalanya saat ini. Bagaimana dengan kalimat, ini adalah sesuatu yang Anda terima begitu saja, tetapi di mata orang lain, mungkin perlu banyak usaha untuk mendapatkan sedikit. Xia Jianming tidak ragu mempertaruhkan reputasinya demi cinta, tapi apa? Hambatan kecil yang dia temui sekarang. Mobil menuju ke selatan sepanjang jalan, melaju dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, di sisi lain, negara Afrika A. Joey keluar dari kantor Barbaro untuk kedua kalinya. Kulitnya tidak lebih baik dari yang pertama kali. Joy, jika kamu tidak bisa membuat keputusan, biarkan ayahmu yang melakukannya. Suara Barbaro datang dari kantor. Joey sedikit mengernyit, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, Joey kembali ke kediamannya. Tuan, jika itu benar-benar tidak mungkin, biarkan Tuan datang dan berbicara dengan Barbaro. Lagi pula, tuannya berpengetahuan luas dan memiliki status lebih dari Anda, kata Baptiste dengan suara rendah. Baptiste, ada yang salah dengan masalah ini, kata Joey dengan sungguh-sungguh. Ada apa, Tuan? Baptiste bertanya dengan curiga. Saya merasa Barbaro dan Evans sedang merencanakan sesuatu, kata Joey. Apa yang mereka rencanakan? Apa yang bisa mereka rencanakan? Menurut informasi yang kami peroleh dari penyelidikan kami, keduanya tidak bertemu sebelumnya, kata Baptiste. Itulah intinya. Keduanya tidak bertemu satu sama lain sebelumnya, tetapi mereka menunjukkan rasa keakraban yang tidak normal selama pertemuan dengan saya, dan kondisi yang ditawarkan Evans kepada Barbaro benar-benar terlalu murah hati. Kondisinya jauh lebih baik daripada kami. Secara logis, Barbaro seharusnya setuju untuk bekerja sama dengan Evans. Mengapa repot-repot berbicara dengan kami? Kata Joey. Dia mungkin menginginkan lebih, Anda mungkin tidak tahu. Raja-raja Afrika sangat serakah, kata Baptiste. Tidak, itu tidak sesederhana keserakahan.
Joey menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak hari pertama saya datang ke sini, Babaro telah mengacaukan mentalitas saya. Saya melakukan ini. Tetapi ketika saya mulai bernegosiasi, saya menemukan bahwa itu adalah bukan itu masalahnya. Dia memberi saya perasaan bahwa dia tidak ingin berbicara baik dengan saya. Dia menekan saya dan terus-menerus membuat saya panik. Tanda seru. Lebih banyak manfaat dalam negosiasi selanjutnya, kata Baptiste. Bahkan jika saya berantakan, keuntungan apa yang bisa mereka peroleh? Keputusan akhir ada pada ayah saya. Bahkan jika saya setuju untuk memberinya rumah kami, selama ayah saya tidak menandatangani, apa gunanya? Joey diminta. Itu benar, sepertinya tidak ada gunanya menakut-nakutimu. Baptiste tiba-tiba tersadar. Lalu pertanyaannya adalah, karena tidak berguna, mengapa mereka melakukannya? Tanya Joey. Kenapa? Tanya Baptiste. Setelah dipikir-pikir, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Petik 2. Bab 3237. Tujuan utama mereka adalah membiarkan aku menemukan ayahku, kata Joey dengan wajah serius. Mendengar apa yang dikatakan Joey, Baptiste berkata dengan curiga, jika memang begitu, mengapa kamu tidak meminta Tuan untuk bernegosiasi dengan mereka? Mengapa kamu menggunakan cara seperti itu? Kembali bisnis keluarga kami di China A, tetapi pada akhirnya saya membujuknya untuk mengizinkan saya datang. Mungkin saja tujuan Babaro melakukan itu adalah agar ayah saya datang, tetapi ternyata ayah saya tidak datang tetapi biarkan saya datang. Mereka pikir ayah saya mewaspadai mereka, jika mereka masih meminta ayah saya untuk berbicara setelah saya datang, itu mungkin meningkatkan kewaspadaan ayah saya, jadi mereka dari awal sampai akhir dia tidak menyebutkan meminta ayah saya untuk ayo, tapi berikan segala macam tekanan padaku, menciptakan situasi yang sangat sulit, jadi jika aku ingin membuat kemajuan, aku harus meminta ayahku untuk datang. Kata Joey dengan serius. Tapi, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, apa gunanya mereka melakukan ini? Biarkan Tuan datang untuk bernegosiasi, bisakah mereka memaksanya melakukan sesuatu? Tuan adalah orang hebat di dunia, jika mereka berani jika kamu memaksa Tuan untuk melakukan sesuatu, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan, kata Baptiste dengan ragu. Ini yang aku tidak mengerti. Orang seperti apa ayahku? Bahkan jika dia benar-benar datang ke sini, Barbaro tidak punya nyali untuk memaksanya melakukan sesuatu. Jika ini masalahnya, lalu apa yang aku perkirakan sebelumnya? Sepertinya tidak bisa dipertahankan. Hentikan, kata Joey sambil mengerutkan kening. Saat itu, bang bang bang, terdengar ketukan pelan di pintu. Joey melirik Baptiste, dan Baptiste bangkit dan berjalan ke pintu dan membukanya, hanya untuk menemukan seorang pria kulit hitam memegang tongkat berdiri di luar pintu. Melihat pihak lain, Baptiste menunjukkan keterkejutan di wajahnya jika dia ingat dengan benar, pria ini telah berdiri di belakang Barbaro sebelumnya, seolah-olah dia adalah pengawal pribadi Barbaro. Halo, ada apa? Baptiste bertanya dengan curiga. Saya perlu bicara dengan Pak Joey, kata yang lain. Bicara padaku. Masuk, kata Joey. Kemudian pria itu masuk ke kamar Joey. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kiaoma, kata Kiaoma sambil menatap Joey di depannya. Joma, aku ingat, kamu adalah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia. Tiba-tiba Joey tersadar. Ya, saya bukan hanya orang yang berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia, saya juga teman Tuan Stephen, kata Kiaoma. Kamu adalah teman yang mengetahui takdir. Mata Joey berbinar, dan berkata, karena kamu adalah teman yang mengetahui takdir, maka kamu juga adalah temanku. Kiaoma tertegun sejenak, dan berkata, kupikir hanya ayahmu Barton Tuan Lin adalah teman Tuan Stephen. Tetapi saya tidak menyangka Anda juga demikian. Petik 2. Hubungan saya dengan Stephen sangat baik, kami adalah saudara, kata Joey dengan bangga. Kalau begitu,
Aku berhak datang kepadamu hari ini, kata Kiaoma. Ada apa? Tanya Joy penasaran. Tuan Joy, tolong tinggalkan negara kami secepat mungkin. Apa yang Anda alami sekarang adalah jebakan yang dibuat oleh raja kami. Tujuan utamanya adalah memaksa ayahmu datang ke negara kami, kata Kiaoma dengan serius. Oh, Joy sedikit mengernyit dan berkata, mengapa dia memaksa ayahku datang ke negaramu? Mungkinkah dia masih berani melakukan sesuatu pada ayahku, tetapi yang mulia raja tidak lagi mantan. Kepala suku telah pergi, dia telah sepenuhnya menjadi orang lain, dan ada banyak orang di sekitarnya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Negara ini akan menjadi gelap, dan yang mulia raja telah benar-benar direduksi menjadi antek dunia gelap. Begitu ayahmu ketika mereka datang ke negara kita, mereka akan menggunakan berbagai metode untuk menjadikan ayahmu milik mereka. Jika demikian, itu akan menjadi pukulan besar bagi Tuan Stephen. Lagi pula, ayahmu adalah rekan seperjuangan terdekatnya. Kiaoma berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Kiaoma, Joy menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tebakannya sebelumnya baik-baik saja. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencari alasan untuk meninggalkan negara ini dan tidak pernah kembali, kata Kiaoma. Tapi kami belum mendapatkan bisnis kami kembali, kata Joy. Jangan khawatir tentang bisnis lagi. Yang mulia raja tidak berniat berbisnis denganmu. Segala sesuatu di negara ini pada akhirnya akan berada di saku raja, kata Kiaoma. Mendengar kata-kata Kiaoma, Joy dan Baptiste saling memandang dengan ngeri. Aku ingin memberitahumu hal-hal ini sebelumnya, tetapi aku tidak tahu niat sebenarnya mereka saat itu. Setelah 2 hari penyelidikan, akhirnya aku menemukan beberapa petunjuk, jadi aku datang kepadamu sesegera mungkin. Waktu yang diberikan kepadamu tidak lagi cukup terlalu banyak, jika mereka melihat bahwa kamu tidak membiarkan ayahmu datang ke negara ini, kemungkinan besar mereka akan mencabik-cabikmu dan membawamu sebagai sandera untuk memeras ayahmu, jadi cepat, ujar Kiaoma. Begitu, Baptiste, atur agar pesawat lepas landas secepat mungkin. Jika ada alasannya, katakan bahwa Anda akan menghadiri pernikahan Stephen, kata Joy kepada Baptiste. Ya, Tuan. Baptiste mengangguk, mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Terima kasih, Tuan Kiaoma. Joy dengan sungguh-sungguh mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kiaoma. Kamu adalah teman Tuan Stephen, dan saya juga teman Tuan Stephen, jadi kita juga berteman. Karena kita berteman, maka saya tidak bisa hanya melihat Anda jatuh ke dalam perangkap. Saya tidak bisa pergi terlalu lama, jadi saya harus sekarang ayo pergi. Saya harap Anda dapat meninggalkan negara kami dengan lancar, kata Kiaoma. Kuharap begitu, kata Joy. Kiaoma mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Bab 3238. Di sisi lain, di kamar Barbaro, salah satu anak buahnya bergegas ke Barbaro. Yang mulia, saya baru saja menerima kabar bahwa Joy sedang bersiap untuk meninggalkan negara kita, kata bawahan itu. Apa? Tanya Barbaro, mengerutkan kening. Kemana dia pergi? Menurut laporan di bawah, krunya telah mengajukan rute keberangkatan, dan tujuannya adalah kota Haixia di Longguo, kata bawahan itu. Apa yang terjadi di sini? Jelas bahwa negosiasi belum membuahkan hasil. Mengapa dia tiba-tiba ingin pergi? Mungkinkah berita itu bocor? Barbaro mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Menurut alasan yang mereka berikan, dikatakan bahwa lusa adalah pernikahan Stephen. Joy dan Stephen adalah teman yang sangat baik, jadi mereka harus bergegas kembali ke kota Haixia, dan kembali untuk melanjutkan negosiasi setelah pertemuan Tuan Stephen. Pernikahan sudah berakhir, kata bawahan. Apakah itu Stephen, orang terkuat di dunia? Apakah orang itu akan menikah? Barbaro bertanya dengan curiga. Ya, saya mendengar bahwa itu akan terjadi dalam 2 hari ini, kata bawahan itu. Oh, itu masuk akal.
Karena dia berencana menghadiri pernikahan Stephen, biarkan dia pergi. Akan sedikit aneh jika dia tidak diizinkan pergi saat ini, kata Barbaro. Ya, bawahan itu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Sisi lain, Joey mendapat izin untuk lepas landas dan langsung bergegas ke bandara tanpa henti. Ketika dia datang ke bandara, di sini sangat tenang. Joey sangat gembira dan bergegas ke pesawat. Tidak lama kemudian, pesawat perlahan meluncur ke landasan. Tuan, bisakah Anda melaporkan berita itu kepada Tuan sekarang? Baptiste duduk di samping Joey dan bertanya. Jangan khawatir, kita masih di negara A. Tidak ada jaminan bahwa panggilan telepon kita tidak akan terpantau. Berita itu akan kita laporkan kepada ayahku setelah kita terbang ke luar negara A, kata Joey. Ya, Baptiste mengangguk. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dan terbang ke angkasa. Pada saat yang sama, di istana negara A, Evans berjalan ke Barbaro. Bagaimana reaksi Joey sekarang? Tanya Evans. Tidak ada tanggapan. Dia bilang dia akan pergi ke Longguo untuk menghadiri pernikahan Stephen, jadi dia mungkin tidak akan kembali dalam beberapa hari. Kurasa ayahnya yang akan datang saat itu, kata Barbaro sambil tersenyum. Apa? Dia pergi ke kerajaan naga? Evans bertanya dengan heran. Ya, bukankah Stephen akan menikah? Dia adalah teman Stephen, jadi tidak apa-apa pergi ke pernikahan Stephen, kan? Kata Barbaro. Mengapa kamu tiba-tiba pergi ke pernikahan Stephen saat ini? Evans mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Bukankah itu normal? Kata Barbaro. Ini memang normal, tapi kelihatannya agak aneh. Karena dia bersiap untuk menghadiri pernikahan Stephen di kota Haixia sebelum dia datang ke sini, dan kemudian segera bergegas setelah mengetahui bahwa bisnis di sini diambil olehmu, dan sekarang, agak aneh dia kembali ke Stride City tanpa melakukan apa-apa, kata Evans. Kurasa tidak ada yang aneh tentang itu. Mungkin mereka sudah berencana datang ke sini untuk bernegosiasi dengan kita dulu, lalu kembali ke kerajaan naga untuk menghadiri pernikahan, kata Barbaro. Apakah dia tiba-tiba mengatakan dia akan pergi? Evans bertanya. Ya, Barbaro mengangguk. Apakah kamu bertemu seseorang sebelum kamu pergi? Evans bertanya lagi. Apakah mereka bertemu seseorang sebelum pergi? Barbaro bertanya kepada salah satu anak buahnya di sampingnya. Kembali ke Yang Mulia Raja, mereka bertemu Tuan Kiaoma sebelum pergi, kata bawahan itu. Apakah kamu pernah melihat Kiaoma? Wajah Barbaro sedikit berubah, lalu dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana Kiaoma? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat Tuan Kiaoma sejak tadi, kata bawahan itu. Tepat saat kata-kata akan jatuh, sirene yang menusuk tiba-tiba terdengar dari luar istana. Kemudian, seorang bawahan bergegas masuk dari pintu. Yang Mulia, Tuan Kiaoma tiba-tiba menyerang penjara bawah tanah rahasia dan merampok orang-orang di penjara bawah tanah. Teriak bawahan itu dengan penuh semangat. Joma, bajingan, kirim seseorang untuk mengejarnya segera, dan dia harus dibawa kembali kepadaku. Barbaro berteriak dengan semangat. Segera cari alasan untuk membiarkan pesawat Joey kembali, kata Evans di samping. Wajah Barbaro berubah, lalu dia berkata kepada lawannya, segera panggil pesawat Joey dan biarkan kembali. Selain itu, biarkan pesawat tempur Angkatan Udara lepas landas dan mencegat pesawat Joey. Bab 3239. Di ketinggian 10.000 meter, pesawat Joey terbang ke arah timur dengan cepat. Saat ini, Joey di pesawat sudah benar-benar santai. Saat ini, pesawat pribadinya akan segera meninggalkan negara A. Selama dia meninggalkan negara A, keselamatan pribadinya akan terjamin. Aku benar-benar tidak menyangka Babalo menyembunyikan ide yang begitu berani. Setelah kita pergi dari sini, kita harus membiarkan Tuan menghukum Babalo. Baptiste duduk di samping Joey dan berkata dengan wajah gelap. Ya, Joey mengangguk, dan berkata kepada Baptiste,
Babalo tidak hanya memeras properti kita di negara mereka, tetapi juga berani memukul kepala ayahku. Orang seperti itu tidak boleh dimaafkan dengan enteng. Saat ini kita akan meninggalkan wilayah udara negara A. Saya akan menelepon ayah saya sekarang. Petik 2. Joey mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Saat ini, pramugari bergegas menghampiri Joey. Tuan Joey, baru saja menerima radio dari Departemen Penerbangan di negara A. Mereka menyuruh kami segera kembali. Kata anggota kru dengan gugup. Apa? Mata Joey melebar tiba-tiba, lalu dia berkata kepada Baptiste, tampaknya mereka harus mengetahui sesuatu. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Baptiste. Jika Anda kembali, Anda pasti tidak bisa kembali. Anda memberitahu kapten untuk mempercepat, selama Anda terbang keluar dari wilayah udara negara A. Selain itu, biarkan kapten menghubungi Departemen Penerbangan negara tetangga dan minta mereka mengirim pesawat tempur untuk menjemput kami. Harganya sewenang-wenang. Mereka pergi, kata Joey. Ya, anggota kru mengangguk dan berbalik untuk pergi. Aku akan menelepon ayahku sekarang, kata Joey, mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya. Namun, panggilan ini tidak dilakukan, karena Joey menemukan bahwa ponselnya tidak memiliki sinyal. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada sinyal di ponsel saya? Tanya Joey kaget. Tahukah Anda, pesawat pribadinya dilengkapi dengan pemancar sinyal khusus, yang dapat memastikan bahwa ponselnya ada di dunia ini. Ada sinyal di mana-mana di internet, tetapi tidak ada sinyal di ponsel saat ini, sungguh aneh. Tidak mungkin. Baptiste melihat ponselnya dengan heran, dan kemudian berkata dengan ngeri, ponselku juga tidak ada sinyal. Mungkinkah pemancar sinyalnya rusak? Joey bertanya dengan gugup. Saat ini, anggota kru sebelumnya bergegas lagi. Tuan Joey, sinyal pesawat kami telah diblokir, dan kami tidak dapat melakukan kontak apapun dengan dunia luar. Anggota kru berkata dengan bersemangat. Apa? Mata Joey membelalak tak percaya. Pada saat ini, Baptiste tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, lihat keluar jendela. Joey dengan cepat melihat keluar jendela. Melihat ini, Joey tertegun. Di luar jendela, sebuah pesawat tempur terbang tidak jauh dari sana, dan bendera negara A sangat mencolok di pesawat tempur itu. Saat ini, radio kapten berbunyi. Tuan Joey, kami telah menerima ultimatum dari pesawat tempur negara A, dia menyuruh kami segera kembali, jika tidak pesawat kami akan ditembak jatuh. Kata kapten. Bajingan. Joey meninju dinding di sampingnya dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia akan terbang keluar dari wilayah udara negara A memblokir sinyal pesawat mereka dan mengirim pesawat tempur untuk memaksa mereka kembali. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baptiste bertanya dengan gugup. Ini. Joey ragu-ragu, dan bertanya kepada kru, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan wilayah udara negara A? Petik 2. Ini akan memakan waktu sekitar 10 menit, kata kru. Itu terlalu lama. Joey menggelengkan kepalanya. Tidak akan lama, hanya 10 menit, mengapa kita tidak terus terbang ke depan? Saya pikir bahkan jika Barbaro gila, dia tidak akan berani menembak jatuh pesawat kita, kata Baptiste. Dia bahkan berani melawan ide ayahku, apalagi yang tidak berani dia lakukan, kata Joey dengan cemberut. Pada saat ini, pesawat tiba-tiba membunyikan alarm. Alarm, waspada, kita dikunci oleh telur pemandu, tolong hindari. Petik 2. Tuan Joey, kita dikunci oleh telur pemandu, kata anggota kru dengan semangat. Saat ini, wajah semua orang di pesawat berubah drastis. Mereka tidak menyangka orang-orang Barbaro begitu menentukan, dan dalam 1 menit setelah mengirimkan ultimatum, mereka membiarkan telur pemandu mengunci pesawat mereka. Biarkan kapten kembali. Joey memberi perintah setelah berpikir sejenak. Ya, anggota kru mengangguk dan berbalik untuk pergi. Baptiste, kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa ketika kita kembali ke negara A.
Saya akan melihat apakah kita dapat melanjutkan negosiasi dengan Barbaro. Yang dia inginkan hanyalah uang. Ketika saatnya tiba untuk berdarah, berikan saja dia lebih banyak, berkata Joey. Tapi Tuan Joma mengatakan bahwa targetnya adalah tuannya, kata Baptiste. Bab 3240. Dia ingin ayah saya datang ke negara A. Gambarannya mungkin industri ayah saya yang lain. Mari kita lihat kapan saatnya tiba. Ngomong-ngomong, ketika Anda sampai di negara A, lihat apakah Anda dapat menemukan peluang untuk berlari terlebih dahulu. Jika kamu bisa melarikan diri, lalu beritahu ayahku tentang Barbaro, kata Joey. Kenapa kamu tidak langsung menemui Tuan Lin? Tuan Lin adalah temanmu, kata Baptiste. Tidak. Joey menggelengkan kepalanya dan berkata, besok aku akan menikah besok, bagaimana aku bisa membiarkan dia meninggalkan pernikahan dan datang untuk menyelamatkanku saat ini, dan aku yakin Barbaro tidak akan membunuhku lagi pula, aku hanya orang kecil, dan Stephen masih temanku. Petik 2. Masuk akal. Baptiste mengangguk. 10 menit kemudian, pesawat Joey mendarat di bandara di ibu kota negara A. Saat Joey turun dari pesawat, dia melihat Barbaro berdiri di samping mobil. Barbaro memandang Joey sambil tersenyum dan berkata, Tuan Joey, aku sangat merindukanmu, jadi aku meminta seseorang untuk menemukanmu kembali. Petik 2. Joey berjalan ke arah Barbaro dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, sejujurnya, besok adalah pernikahan teman baik saya Stephen. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Saya akan pergi ke pernikahannya apapun yang terjadi. Dia bahkan menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa jika saya tidak pergi ke pernikahannya, dia akan datang ke negara A untuk menangkap saya. Mendengar apa yang dikatakan Joey, Barbaro menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya, dan dia berkata, Tuan Joey mengingatkan saya apa? Petik 2. Tidak, Anda adalah yang mulia raja, beraninya saya mengingatkan Anda apapun. Joey menggelengkan kepalanya berulang kali. Masuk ke dalam mobil, Tuan Joey, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Barbaro, berbalik dan duduk di dalam mobilnya. Joey ragu-ragu, dan melirik Baptiste di sampingnya. Baptiste mengangguk sedikit, lalu diam-diam berjalan ke samping. Setelah itu, Joey masuk ke dalam mobil, dan mobil tersebut melaju menuju istana. Baptiste mengambil beberapa langkah ke samping, dan sebelum dia bisa mengeluarkan ponselnya, beberapa orang berseragam militer mengelilinginya. Apa yang kamu lakukan? Baptiste bertanya dengan ngeri. Beberapa orang ini tidak berbicara, mereka langsung menekan bahu Baptiste dan mendorongnya ke tanah. Salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Baptiste. Apa yang akan kamu lakukan? Aku orang kepercayaan Mer. Button, aku. Petik 2. Bang. Suara tembakan terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Di dalam mobil Barbaro, Joey mendengar suara tembakan dan menoleh untuk melihat ke belakang dengan ngeri. Dia melihat beberapa orang berseragam militer berjalan berkeliling, dan di tanah, Baptiste terbaring di sana, tanpa gerakan apapun. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Joey berseru dengan bersemangat. Apa? Baru saja membunuh seseorang, apakah kamu tidak melihatnya? Barbaro berkata dengan bercanda. Itu dari keluarga Barton kami, kata Joey. Tidak ada anggota keluarga Barton di negara ini. Selama aku ingin membunuh, tidak peduli siapa dia, hanya ada satu jalan buntu, kata Barbaro sambil menyeringai. Barbaro, kamu sangat berani, kata Joey dengan gigi terkatup. Beraninya kau memanggilku dengan nama depanku, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Kata Barbaro, menatap Joey dengan niat membunuh. Joey langsung kewalahan oleh niat membunuh Barbaro yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya menegang. Melihat Joey ketakutan sendiri, Barbaro berkata dengan ringan, namun, jika kamu dengan patuh melakukan apa yang aku katakan, maka aku dapat menyelamatkan hidupmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Joey.
Hubungi Barton dan beritahu dia bahwa Anda tidak dapat menangani hal-hal di sini dan Anda membutuhkan dia untuk datang sendiri, kata Barbaro. Biarkan ayahku datang. Joey bertanya dengan gugup. Ya, Barbaro mengangguk. Mengapa kamu harus membiarkan dia datang? Aku juga bisa menjadi tuannya, kata Joey. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk memutuskan. Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengannya. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Kamu tidak memenuhi syarat, kata Barbaro. Ada apa? Tanya Joy. Kamu belum berhak tahu, kata Barbaro. Wajah Joy membeku, dan dia berkata, bagaimana jika aku tidak melakukan apa yang kamu katakan? Saya memiliki sekelompok hiena. Pernahkah Anda melihat mangsa hiena? Yang paling mereka sukai adalah menggigit dari pintu baja mangsanya, pertama menggigit melalui pintu baja, lalu menyeret ususnya keluar, dan kemudian organ dalam lainnya, mereka akan memakan organ dalam mangsanya sedikit demi sedikit di depan mangsanya, kata Barbaro. Hentikan. Joey dengan cepat menghentikan Barbaro. Jadi, panggilan ini, apakah kamu yang melakukannya? Barbaro bertanya sambil tersenyum. Aku akan melakukannya. Joey mengangguk. Bagus sekali. Barbaro tersenyum puas dan berkata, telepon, gunakan saja ponselmu sendiri. Petik 2. Joey menjilat bibirnya dan mengambil ponselnya. Jangan main-main, kata Barbaro. Kamu, jangan khawatir, aku tidak ingin disedot oleh hiena. Saat berbicara, Joey menemukan nomor telepon ayahnya dan menekan tombol panggil. Setelah sekitar 10 detik, panggilan tersambung. Ayah, teriak Joy. Nah, ada apa? Tanya Barton. Ayah, aku selalu ingin memberitahumu bahwa kamu telah menjadi idolaku sejak aku masih kecil, kata Joey sambil tersenyum. Barton tampak sedikit bingung, dan bertanya, mengapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Petik 2. Ayah, Barbaro memiliki konspirasi. Kamu tidak boleh datang ke negara A, kamu harus. Petik 2. Pop. Telepon ditutup. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.